Sate. Sate. Soto. Sambal sama kerupuk. Kelihatannya semur jengkol sama sambal oke deh. Iya, itu gorengan. Kenapa tuh? Gorengan itu BFF saya. Kayak gorengan itu sebagian dari hidup saya, Mbak ya. Kayak tanpa gorengan kayak passion hidup saya agak berkurang. Indonesia memang kaya akan keberagaman kulinernya, namun sebagian masyarakat tak bisa hidup tanpa makanan yang berikut ini. Mau tahu cerita lengkapnya? Ini dia. Bebek goreng berada di posisi 38, otak-otak di urutan ke-37, dan ikan bakar ada di posisi 35. Sop kambing menduduki peringkat 33, sedangkan sop buntut ada di nomor 27. Kuliner selanjutnya yang masuk daftar ada martabak di urutan 25, empek-empek di nomor 23, dan gulai berhasil meraih posisi ke-17. Mie ayam ada di posisi 15, dan di atasnya ada opor ayam yang menduduki peringkat 14. Nah, sekarang kita ke posisi 13 yaitu pecel lele. Nah, ini dia nih. Ini katanya yang salah satu yang paling fenomenal. Fenomenal. Meski terlihat sederhana, warung pecel lele Brian Jaya ini cukup tersohor loh, food lover. Gak heran kalau warung yang ada di Jalan Perjuangan Kebonjeruk ini selalu dipadati pengunjung. Wah, Benu makin penasaran sespesial apa sih pecel lelenya. Tapi sebelum makan, Benu mau lihat proses gorengnya dulu ah. Mantap men. Itu apa tadi? Ini bawang putih. Oh, bumbu ya. Bumbu sama bawang putih. Kalau ini Buat remesnya ntar. oh, buat kremesnya. Ya. Monggo. Ini takut salah ntar aku malah gosong. Proses masaknya memang berbeda dari pecel lele biasa, food lover. Lele yang sudah diberi bumbu digoreng dalam minyak panas. Setelah setengah matang, lele diangkat dan dicelupkan dalam adonan tepung. Selanjutnya lele digoreng lagi sampai matang. Tapi ngomong-ngomong resep nih. Ini apa? Ini mah tepung terigu aja. Tepung terigu dan rahasia. Mantap ya. Siap. Oke. Wush. Banyak orang suka deh, Pak. Remesnya ya. Gurih. Ini berarti ngikutin sarannya Bu Susi ya. Kalau nggak makan ikan, tenggelamkan. Berat mas, berat. Ini diarahin kemana nih? Mana? Oh, iya. Oh, langsung ke sana toh. Ya, siap. Mantep nih. Saatnya makan. Wah, Bro harus buru-buru nyari tempat duduk nih sebelum warungnya dipenuhi pengunjung. Waduh, kayaknya sambelnya yang juara nih. Sering makan di sini? Sering. Oh, sering. Wah, anak sekolah memang harus makan ikan biar IQ-nya tinggi. Ini saya dulu karena berhubung jarang makan ikan, IQ-nya agak jongkok dikit. Waduh, ya ini. Wah, mantep nih. Alhamdulillah ya. Wah. Nasi biasa boleh, Mas. Wah, setelah melihat wujud pecel lele Mas Brian ini, Benu makin gak sabar buat mencicipi. Lelenya terlihat crispy, ada kremesnya, dan sambalnya pun kayak mantap banget ya, food lover. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nih, Masya Allah, ini lumayan ini nah. Jadi sengaja dipotong suwir-suwir gini,
Kenapa? Biar bumbunya masuk, karena ada 2 tahapan masak tadi kan. Bu, gimana Bu? Enak nggak Bu? Oh, enak banget. Enak banget ya, sering. Dan murah. Wah itu, yang orang Indonesia tuh sama kayak Benu, kayak Ibu juga. Enak dan murah. Itu memang konsep kita dari dulu. Ya. Jangan dicoba di rumah ya. Ini masih masih panas, langsung tak amplop. Itu memang jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Ini kita cobain sambelnya. Ini dia. Ya Allah. Masya Allah, ini enak banget ya. Sambelnya juara. Ini si lelenya digoreng juga crispy. Walaupun crispy, udah disuir-suir gitu, tapi dagingnya masih dapat banget ini. Nih, dagingnya masih empuk banget, enak ya, lembut. Jadi nggak salah kalau orang kita bilang lele ini masuk dalam gue nggak bisa hidup tanpa lo. Ya kan? Gue nggak bisa hidup tanpa lo. Ini tanpa lo. Mantap. Ini mantap. Mumtaz. Masih membahas hidangan Nusantara yang orang Indonesia merasa tak bisa hidup tanpanya. Di posisi 12 ada rawon. Hidangan khas Jawa Timur yang berwarna hitam ini rupanya punya banyak penggemar. Selanjutnya ada gudeg. Masakan khas Yogyakarta ini tepat berada di posisi 11. Bakmi goreng ada di posisi 10 dan ayam goreng menduduki posisi 9. Dan yang berada di posisi 8 adalah nasi Padang. Pas banget nih, Benu mau ketemu sama Uni Opi, generasi kedua pemilik restoran Padang sederhana. Uni Opi mengajak Benu melihat-lihat pabrik pembuatan bumbunya nih. Lokasi pabriknya berdampingan langsung dengan rumah Padang tempat tinggal Haji Bustamam, Abah Uni Opi yang merupakan pendiri restoran sederhana. Hampir semua bumbu dasar dibuat di pabrik yang berlokasi di Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan ini. Semua bumbu ditaruh dalam tong besar, dan untuk mengawetkannya ditambahkan garam. Semua tong ini isinya bumbu cabai food lover. Wih, banyak ya. Iya. Iya, banyak memang karena kan kita support buat semua sederhana. Semua ya? Iya. Wah, setelah muter-muter perut Benu mulai keroncongan nih. Dan Uni Opi pengertian banget. Tahu Benu lapar, ia mengajak Benu ke salah satu restoran sederhana di kawasan BSD. Asik. Baiklah. Wow. Colek dulu ayamnya. Sep. Wih. Kegedean. Wih, ini dia. Kita colek ya. Bumbunya. Ini padeh nikmeh. Padeh nikmeh. Ini bener-bener lama bana nih. Sedap banget ya. Ayamnya itu empuk banget. Ayam pop mah udah juara, udah pada tahu. Karena bumbu colek ini memang pas banget ya. Pedesnya tidak begitu strong. Tapi ada kombinasi bumbu rempahnya di dalam. Jadi rasa gurihnya tuh dapat banget. Mumtaz bin Laziz. Kalau ngomongin soal nasi Padang ini masuk dalam nomor 8 orang itu nggak bisa hidup tanpa dia. Wah, tanpa dia. Mantep kan? Jangankan orang Indonesia udah wajar banget, tapi orang luar aja sampai ngeluarin nyiptain lagu Nasi Padang. Itu orang mana ya? Kagak tahu dah, pokoknya bule aja doyan, gimana kita orang Indonesia kan cucok banget kan. Mumtaz, juara. Ya iyalah, menunya banyak gini. Siapa yang mau nolak coba? Ya kan? Kini restoran sederhana masakan Padang sudah ada 100 lebih cabang di seluruh Indonesia, termasuk 2 cabang di negeri jiran Malaysia. Dan inilah cabang pertamanya di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Wah, kebetulan ada Haji Bustamam di sini.
Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini bosnya nih. Nah. Dulu. Apa kabar nih? Baik, Pak. Ya. Wah, ini, Nah. Mbak, ceritain dong. Ini kan, Apa ini yang pertama banget ini, Mbak, sini. Ini kalau pertamanya kan di sana pakai gerobak. Gerobak, tapi ini masih di jalan sini, Pak? Ini dari situ. Oh, di belakang sana? Ini. Oh. Di depan. Awalnya gerobak. Ya. Kayak gerobak. Sekarang cabangnya berapa, Pak? Alhamdulillah ya udah lebih 100 lah. 100, Mbak. Alhamdulillah. Seluruh Indonesia, Pak? Iya. Mbak, apa rahasianya sampai bisa bertahan sampai saat ini? Itu, Mbak, karena di mana-mana ada nih, Masya Allah. Harus mau kerja keras. Harus mau kerja keras. Terus, apa lagi, Mbak? Rajin. Rajin. Nah, ingat itu. Jujur. Wah, jujur penting banget. Nah. Ini nih uniknya restoran Padang. Si Uda bawa piringnya borongan. Ini namanya Manatiang Piriang. Tradisi membawa banyak piring ini dimaksudkan supaya pelayan tak perlu bolak-balik saat menyajikan makanan. Kayak akrobat aja ya. Menu mau coba ah? Ini ciri khas mau makan bareng Naruh gini? Ya. Oh ini Pak, kita latihan aja Pak, boleh Pak? Nah, Ajarin nah. ya. Tuh, satu, Hah. dua. Gimana sih Pak? Hah. Ini ada syarat khusus nggak nih? Nggak. Ini Hah? gini. Yang kering. Ya. Mau yang kering mau yang basah nggak masalah. Oke. Terus. Ntar dulu Pak. Ini. Terus? Ini gini. Terus? Gini. Ya kan? Mbak, jangan buru-buru Ah. Mbak. Ini nggak terasa seperti gini. ini Mbak. Gini. Ya kan? Terus gini. Oke. Mbak, cukup Mbak, banyak banget. Ini 3 aja susah nih gimana? Iya. Jadi sekarang agak apa nama kita dialihkan seperti ini, Ini ya? lebih rapi, gitu Rapi kan. ya. Benar. Jadi nggak begitu berat juga sih Mbak ya. Enggak begitu juga dan bersih juga. Mbak, ya udah nih saya bawa makan boleh ya Mbak? Nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, alhamdulillah ya. Ya, silakan. Emang, rezeki anak soleh. Anak soleh. Ya Allah, berat ini Mbak, gini Mbak. Ini ada 15 kilo nih kali. Enggak lah. 15 Mbak, berat ini Mbak. Nggak apa-apa nih Mbak, dicobain ya. Ini belum nasi itu. Oh iya, belum nasinya ya. Ya udah deh Mbak, saya mau ke meja dulu boleh ya Mbak? Iya, boleh. Iya, oke. Oke, silakan. Kemarin sudah makan sama anaknya. Sekarang Abah Haji Bustamam juga menawarin makan. Rezeki nggak boleh ditolak ya food lover. Dan di atas meja sudah terhidang beragam menu khas restoran Padang sederhana. Ayo, silakan. Hah? Ono. Bener nih Pak? Ayo, hajar gitu. Iya. Sama Abah sekalian ya Pak ya? Ikut dihabiskan sardonya kok. Hah? Dihabiskan? Iyo. Onde, lama mana nih? Lama bana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah Pak, sama Abah ya. Bismillah. Digoreng. La tundazis, lazis. Lama mana? Teng. Sama menu makan, Pak Haji Bustamam bercerita tentang perjalanannya memajukan restoran sederhana masakan Padang. Pria berusia 76 tahun ini mengawali usahanya berjualan nasi Padang di tahun 72 dengan gerobak. Siapa sangka jika usaha ini bisa berkembang dengan begitu pesat. Dan meski tak muda lagi, Haji Bustamam masih memegang sendiri quality control restorannya. Tak hanya kualitas rasa dan masakan, namun juga kualitas pelayanannya. Keren ya Abah? Bisa dibilang Haji Bustamam ini salah satu maestro masakan Padang. Suatu kehormatan saya bisa bertemu dan berbagi cerita bersama beliau. Foodstory akan lanjutkan lagi deretan kuliner Nusantara yang orang Indonesia merasa tidak bisa hidup tanpanya. Di posisi 7 ada nasi uduk. Olahan nasi khas Betawi ini memiliki rasa yang gurih dan aroma yang menggoda. Apalagi dengan tambahan lauk pendamping. Pasti akan membuat siapa saja tergoda untuk menikmatinya. Dan di posisi 6 ada gado-gado. Wah, ini termasuk favorit Bun juga nih. Campuran sayur dengan bumbu kacang ini selain sehat juga nikmat. Mumtaz. Selanjutnya di posisi kelima ada nasi goreng. Memang pantas jika kuliner yang satu ini masuk dalam 5 besar. Nasi goreng Indonesia bahkan menduduki posisi kedua sebagai makanan terlezat di dunia versi CNN. Dan berada di posisi keempat adalah soto. Hidangan berkuah ini memang disukai rakyat Indonesia. Terbukti meski punya satu nama, namun ada banyak variannya. Dan semuanya memiliki cita rasa dan karakter masing-masing. Nah,
ini dia 3 besar hidangan Nusantara yang bikin kita nggak bisa hidup tanpanya. Ada di posisi 3, bakso. Si bulat dari campuran daging giling dan tepung ini memang disukai banyak orang. Di Indonesia, bakso muncul dengan berbagai macam nama dan karakter, mengikuti daerah asalnya. Selanjutnya, posisi 2 adalah sate. Potongan daging kecil-kecil yang ditusuk dan dibakar di atas bara arang ini memang jadi idola. Daging yang biasa dijadikan sate antara lain ayam, kambing, dan sapi. Sate biasanya disajikan dengan bumbu kecap dan bumbu kacang. Urutan nomor 1 hidangan yang orang tak bisa hidup tanpanya tentu saja berbeda di setiap negara. Di Thailand, masyarakatnya merasa tak bisa hidup tanpa tom yam kung, sup dengan cita rasa pedas dengan bumbu khas seperti serai, cabai, lengkuas, dan daun jeruk. Ada beragam jenis tom yam. Untuk tom yam kung diisi dengan udang sebagai bahan utamanya. Orang Singapura merasa tak bisa hidup tanpa chicken rice alias nasi ayam. Daging ayam disajikan dengan nasi wangi, sambal pedas, dan jahe tumbuk. Hidangan nasional Singapura ini bisa dijumpai di hampir setiap tempat makan, dari pusat jajanan sederhana hingga restoran mewah. Dan di posisi pertama hidangan Nusantara yang orang Indonesia merasa tak bisa hidup tanpanya, inilah jawarannya, sambal. Kali ini Benu sedang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ada yang menggoda mata Benu nih. Halo Mas. Silakan. Selamat siang. Ya. Saya ngeliat di luar tuh ada Simba, cakep gitu. Sebelahnya ada sambal. Itu sebenarnya apa sih Mas? Jadi kita tuh nama Carmila itu kan kita kan pernah dengar sempat lagunya Pertarja ya. Carmila itu wanita yang cantik ya Pak ya. Wih. Jadi, kan agak menggoda gitu ya. Jadi kita pengen orang-orang tuh tahu sambal itu menggoda banget Pak. Ya wis Mas, aku pesen yang banyak. Yang banyak. Pokoknya serba sambal itu 12 Semuanya ya. Oke. Ada berapa? 12 ya? 12 sambal geledek Pak. Semua? Semua. Yes. Thank you Mas. Kita center Pak ya. Oh siap. 12 sambal ini punya tingkat kepedasan yang berbeda. Bagi yang kuat pedas, bisa cobain yang level paling pedas yaitu lidah dewa. Contohnya, sambal merah domba membara ini. Ada pedas naga, seperti sambal Carmila juara dunia ini. Selanjutnya ada level judes menggoda, contohnya si sambal tomat yang terkenal ini. Nah, kalau Benu sukanya nggak gitu pedas. Yang pedas manja aja levelnya. Termasuk di level ini ada sambal mangga, sambal pete, dan sambal bawang. Mau ngomong apapun, kalau makan di kita Indonesia ini nggak jauh-jauh dari sambal ya. Biasalah kalau di kita nih nggak ada sambal tuh nggak pas. Kita cobain yang apa dulu ya. Katanya ini yang sambal juara banget. Sambal Carmila. Sep. Nih kita langsung angkat gini. Geser ke sini sedikit. Ya Allah ya Tuhanku. Ini ada tomat, potongan tomat, cabai. Waduh, ini aromanya udah strong banget ya. Cobain ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak berani kalau langsung sambal, kita cobain pakai nasi sedikit. Tetap modus. Aduh. Ini agak asem ya karena dipakai jeruk gitu, tapi memang si tomatnya ini yang bikin nggak begitu strong. Dia yang bikin stabil ini tomatnya. Wah, nih penetralisirnya satu ini dikasih nih. Ini enak, satu udah juara banget, enak. Pedas tapi nggak begitu strong ya. Masih dapat karena dia ketolong sama tomatnya. Kita cobain yang ini, sambal domba. Kalau ini paling juara di dunia katanya. Wah. Ini sambal domba ini, aduh ya Allah, minyak-minyak gini ya. Ampun, pedas banget food lover. Yang ini termasuk salah satu sambal terpedas yang pernah Benu cicipin. Ini dia. Ini si sambal domba ini ternyata kurang ajar banget ya, pedas banget. Aduh. Buat Anda yang suka yang pedas banget, cobain yang domba. Ini domba, cabenya udah hilang, rasa aroma cabenya malah tipis banget. Yang ada pedesnya yang tebel. Ini salah satu yang paling juara di sini ya. Pilihannya enak-enak banget ini. Semuanya enak. Wah. Stop aja, stop.
Beragam lauk bisa dinikmati di sini. Ayam bakar 35 rempah, ayam goreng rempah rawit, dan baby ikan mas gorengnya yang wajib dicoba. Untuk pencuci mulutnya ada es durian. Mumtaz banget. Untuk membuat sambal yang mantap, kuncinya adalah bahan yang segar dan terbaik. Tak lupa terasi yang enak. Sayangnya Bun nggak bisa masuk dapur untuk lihat proses pembuatan sambalnya nih. Cabai dan sambal memang tak bisa lepas dari keseharian orang Indonesia. Nyaris tiap daerah memiliki versi sambal masing-masing. Suryatini Enggani mencatat sekurangnya ada 100 varian makanan yang dibuat dari sambal. Dan menurut sejarawan J.J. Rizal, pada zaman kolonial, pembantu rumah tangga yang paling mahal harganya adalah yang paling pandai membuat sambal. Dan di balik pedasnya sambal, ternyata ada manfaat dari cabai yang bisa kita peroleh. Cabai mengandung antioksidan yang dapat mengatasi ketidaksuburan dan memperlambat proses penuaan. Kandungan capsaicin dalam cabai juga dapat merangsang produksi hormon endorfin yang memicu rasa bahagia. Wah, pantas saja sambal menduduki posisi paling top hidangan yang masyarakat Indonesia tak bisa hidup tanpanya. Dari deretan makanan orang Indonesia yang tak bisa hidup tanpanya, ternyata cita rasa gurih, pedas, dan full rempah menjadi primadona. Semoga episode kali ini menginspirasi kita semua. Sampai ketemu di Food Story berikutnya.